Analisis X1 kamera roll. Untuk pemateri yang pertama ialah Mama Ana Malisi SPDI MPD. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Nur Aini Yatim Du'afa. Alhamdulillah biasa akan menyampaikan ataupun membawakan tema Jadilah Diri Sendiri dalam Retorika Dakwah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang disebut salam, yang jawab salam, kenceng masuk surga. Amin. Amin. Yang pelan juga masuk surga. Ya, alhamdulillah. Itu sama dia kayak di pondok kita itu, anak-anak yatim du'afa. Kalau sebut apa kabar anak-anak, kita mulai. Bukan anak-anak ya. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat? Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu bapak-bapak yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya suara laki doang sih. Ya perempuan dong yang mau kalah. Apa kabar ibu-ibu bapak-bapak yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Dan judulnya apa sih? Jadilah diri sendiri. Ini bahasa Betawinya, be yourself. Bisa Betawi? Apa bahasa Sunda? Dalam retorika dakwah. Sebenarnya ini ibu-ibu bapak-bapak ini masya Allah. Ini orang-orang hebat semua ini. Ini masih muda. Kupingnya muda, masih muda, masih jauh ilmunya, jauh banget. Cuma disuruh berdiri di sini ya, berdiri aja, pede aja. Alhamdulillah. Jadi ada sedikit kita sharing aja. Jadi untuk biasanya kan mukarom si A gitu kan, biasanya kan gini, langsung Assalamualaikum. Nah itu biasanya orang-orang tidak yang masih ngobrol tetap ngobrol, yang nggak ngeh tetap nggak ngeh. Jadi pas ambil mic si MC ngomong cucu tadi, ngasihkan mikrofon, kita ambil, kita diam sepersekian detik kita pandangin. Dalam hati baca dong Al-Fatihah, ya kan? Alhamdulillah. Jadi kita pandangin satu, kita pandangin. Nah, otomatis orang-orang yang ngobrol udah di depan. Betul nggak? Yang lagi ngobrol, yang arisan, yang nggak ngeh, kok hening sih? Ayat naon what happen? Sudah ada narasumber, udah ada ustadznya, sudah ada ustazahnya. Mereka diam akan memperhatikan. Dan yang kedua, biasanya kan kita simak apa kata sambutan, kata-katanya. Kita simak apa kata MC tadi. Tadi Bapak, mohon maaf, Bapak Lubuk Hati, salah. Bapak Lutfi Mubarok. Dia benar seksi, terus dia kayaknya mau poligami kayaknya. Nah, jadi apa yang kita jadi kita bahas, misalkan tadi Bapak, ini nama ada dua nih ya. Nah, Dr. Abbas Mansur Tamam MA, dia nggak pakai Y, nggak pakai Y, jadi Mansur, bukan Mansur, bukan Syur ya. Dr. Abbas Mansur Tamam MA. MA itu apa Pak? Makan aja. Makan aja. Jadi tadi dengar nggak? Kalau kita nyimak itu untuk menetralisir keadaan, untuk chemistry kita, untuk ngilangin nervous kita. Kan biasa kita kalau apalagi kita awal kita pasti udah di otak ini udah ada semua tiba-tiba hilang. Betul betul.
Kalau nggak betul, taruh. Nah terus apa tadi? Subrek itu apa sih? Oh, subscribe. Ini pinter-pinter loh. Ada loh. Jangan lupa subscribe, like, and share Mama Ana Malisi. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung, iklan tanpa sengaja tambah dibayar. Itu ya. Nah terus dari persiapan pertama kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Dari pakaian. Kalau ibu-ibu ini biasanya kan ada yang kerudungnya tuh lilit-lilit sampai kecekek. Jangan. Jadi sesimpel mungkin, dan jangan perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Jangan ada orang memperhatikan pakaian kita. Jadi tidak fokus dengan apa yang kita bicarakan, ya kan? Jadi powerful communication, kekuatan bicara itu penting. Jadi bahasa tubuh itu ada 55%. Bahasa tubuh 55%. Kata, ya, nada bicara itu ada 38%. Ya. Terus 7% itu kata-kata. Jadi kenapa kecil kata-kata? Orang melihat tuh bahasa tubuh kita. Misalkan gini. Bahasa tubuh nada bicara. Nada bicara kan ada intonasi, naik turun. Misalkan kayak gini. Kita bicara soal infak. Lam tanalu dirhamatun fikum mimma tuhibbun, kata Allah. Surat Al-Imran ayat 92. Belum ada kebaikan manusia kalau belum berinfak. Ada lah jemaah, ada intonasi, ada lah jemaah di sono, tapi nggak ada jemaah di sini. Di sini mah masya Allah baik-baik, tapi tidak ada jemaah. Di situ dikatakan lan tanalu birhamatun fikum mimma tuhibbun. Belum dikatakan baik orang belum berinfak. Jemaah bicara, "Mak enak dong mah, mama kan punya duit, mama kan orang kaya, enak duit." Nah itu kan intonasi. Jadi orang tuh biar orang tuh nggak jenuh dan memperhatikan. Enak dong duit, mama ada duit ngasih. Kalau kita mau makan aja susah. Nah kita bahas lagi. Ente ngomong makan ada susah, yang ngomong ibu sendiri, yang ngomong bapak. Padahal ucapan adalah doa. Itu ada di Az-Zuriyat ayat 23. Nah itu jadi fawarrobi sama iwal ardi innahu lahakum islam innakum tatikum. Demi langit dan bumi apa yang kita ucapkan adalah benar. Jadi jangan pernah ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, oh enak dong ada duit. Naik lagi. Allah tidak pernah menyusahkan umatnya. Pahami ini. Kata Allah, kalau ente nggak punya fulus pakai apa? Bikuat ini. Kekuatan. Bantu orang. Bantu yang kalau di Palembang tuh namanya sedekah. Sedekah tuh di sini hajatan. Kalau di Palembang sedekah. Kalau kita tuh sedekah. Kan berbeda-beda daerah. Kalau apa namanya tuh Sunda apa? Naon Sunda. Hajatan apa? Hajatan. Kalau kita sedekah. Aku sedekah. Panggil uang banyak dulu. Nah itu kalau kita bahasa kita sedekah. Nah itu sedekah. Kekuatan. Aku enjok. Kolesterol. Nggak bisa. Tenaga aku nggak ada. Oke, kalau nggak ada tenaga, Allah kasih yang baik lagi. Bi'ilmihi. Ilmu. Zaman kita dulu, nih kita kalau yang di bawah di atas 55 tahun kayak mama, itu pasti dulu belajarnya gini. Alif 2 di atas, alif 2 di bawah, alif 2 di depan, betul nggak? Ngaku yang tua, kalau nggak ngaku nggak, bener nggak? Tuh, dia tua berarti. Dia tua berarti, tua kan? Kita sama-sama tua. Hidup tua, hidup tua, gitu kan? Nah, terus itu. Saya nggak punya ilmu, pedet, apa tuh bahasa Sundanya? Sorosonghe, kosek apa ya? Megerese. Ya udah, kata Allah. Kalau nggak ada ilmu, doakan, semile, senyum. Cakap kan senyum? Aku sariawan, pelit lagi. Sariawan susah, ngomong aja suka sakit gigi. Itu paling meditnya. Oke, kata Allah. Saya kasih lagi. Doakan orang-orang itu dalam hati.
Doakan dalam hati kenapa? Ya Allah itu udah mati. Semoga orang itu sakinah mawaddah warahmah. Semoga itu panjang umur. Semua bla 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 bla. Apa yang baik-baik, karena tidak boleh mendoakan orang tidak baik. Kalau mendoakan orang tidak baik, kan An 1:17. Baik kepada orang, baik untuk diri sendiri, jelek kepada orang, jelek untuk diri sendiri. Doakan baik. Ketika mendoakan orang baik, tanpa sentuh tangan orang itu, malaikat yang akan mengaminkan. Lebih terkabul kita daripada orang itu. Doakan dalam hati. Bilang lagi, ya Allah, saya bisa doa. Apa kata Allah? Ente pulus kagak gablek. Kagak gablek tau nggak? Tahu nggak? Bahasa apa? Bukan. Bahasa sorry ya. Bahasa teuing. Bukan, bahasa Jakarta kan, bahasa Betawi kan? Oh iya. Oh iya. Mama Ana baru di Jakarta ini baru 30 tahun. Bohong nggak? Nggak bohong, belum 32, belum 33, ya kan? Nah itu salah satu untuk orang, misalkan orang lagi ngeliatin kita terus, kadang-kadang kita udah liatin lagi ngomong, dilihat terus kan ada nervousnya. Carilah yang agak dia interaksi. Gitu, kayak gini kan, itu tanpa sengaja ya interaksi kan. Duit kagak gablek, ilmu kagak punya, tenaga encok. Apa lagi tadi? Jangan nyindirin dong, Bu. Iya, oh, alhamdulillah diakui. Encok. Terus apa lagi? Semilek, senyum, sariawan. Doa kagak bisa. Kata Allah, ada satu yang saya kasih. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Saya kasih, kata Allah, sholat depan imam. Paham nggak? Apa coba? Duit kagak gablek, encok, semuanya bisa. Kata Allah, saya kasih sholat depan imam. Mati dong. Apa? Mati. Udah, kalau kita bilang saya kasih tahu, kata Allah saya kasih lo, mati. Kasar. Sholat depan imam. Orang sepersekian detik pasti mikir, naon ieu? Apa itu? Bahasa Palembang, apa itu? Bahasa Palembang, karena saya orang Palembang. Nah itu jadi intonasi. Terus satu lagi, kadang-kadang orang gini, dari baju, ada kan macam-macam lah kan, kita bisa lihat dunia lah. Ada ibu-ibu, biasanya ustazah nih, ada yang bajunya apa segala macam. Misalkan dia ada gelangnya bermerot, ya kan, kalung panjang, itu silahkan pakai, silahkan ente punya. Tapi ketika kita menyampaikan ayat Allah yang sesederhana mungkin, kan ada yang bererot, ini juga bererot, kalau kita umpetin dulu. Dia bilang, hei, tahu nggak kalau orang ngomong di depan ente ada yang masuk neraka, ente pantes. Kalau mama diomongin lagi jamaah, saya jawab, Tan, saya mau tanya, emang udah pasti antum masuk surga? Hah? Allah melihat hati. Pasti, kalau mama banyak kritis. Kalau kita negur orang, enak kalau dengan ayat. Misalkan gini, ada lagi ngobrol, kita diem aja dulu. Diem. Bu, yang baju biru, yang kerudung biru, yang cantik, yang soleha, Masya Allah, sakinah mawaddah warahmah. Coba buka surat ini dan itu. Itu surat Surat 7:204. Dan ketika mendengarkan Al-Quran, simaklah dengan baik, simak dengan tenang, dengarkan dengan baik. Dibulak ya? Dibulak ya? Nah, apa? Pastami'ulah wa ansitulah alakum turhamun. Ketika ada yang membacakan Al-Quran, dengarkan baik-baik, simak dengan tenang agar mendapatkan rahmat kasih sayang. Jadi gini, ketika kita kasih tahu itu, dia yang bacakan, dia akan menyadari saat itu dia minta maaf. Saat itu. Nah itu, jadi kita tidak menggurui, kita sama-sama. Jadi apa yang kita sampaikan itu kita sama-sama belajar. Jangan menggurui dan jangan mengatakan Anda. Ya boleh. Terus BR, body language, itu penting. Penting banget. Ada kan yang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak gak? Bahasa tubuh itu paling banyak 55%. Terus gini, ini kalau mau berdiri, perut masuk,
semprot masuk jadi dalam sini. Tahan. Enggak, maksudnya gini, berbeda loh. Kita bicara dengan begini aja itu berbeda. Tapi kalau kita bicara begini dengan ini, nafasnya naik, gagahnya beda. Betul. Gagahnya beda. Jadi kita interaksi terus. Terus satu lagi, pandangan jangan satu tempat. Pandangan, kita lihat ini. Kalau ada yang ganteng berarti dikit. Ada yang ganteng, ada yang cakep berarti dikit. Ketawa kenceng lagi dia. Kayaknya beneran deh. Alhamdulillah. Terus satu lagi, persiapan diri kita. Nih, kita kalau mau makan dulu. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Biasanya kalau mama tuh dari rumah udah dikit, kalau udah selesai ceramah baru makan. Jangan, dan satu lagi, jangan lagi menunggu panggilan untuk ke depan. Jangan baca materi. Kalau baca materi suka lupa semua. Pokoknya kalau kita mau belajar malam-malam, habis subuh, sholawat dulu 1000 kali, baca dulu, udah ingat. Nah, imajinasi kita main, ya kan, itu penting. Akal kita main. Jadi akal itu fungsinya mencari. Dia mencari untuk pergi ke nalar. Nalar akan bicara, oh iya betul, ini harus disampaikan. Nalar ditransfer lagi ke pikiran. Pikiran mengiyakan, ya betul, ini kayaknya masuk di jamaah sini. Oke, setelah pikiran baru disupport sama hati, baru enak. Jadi ada tahapannya. Jangan orang langsung jeguk gitu, jatuhnya sakit. Kami minum. Sampai di mana tadi kita? Jangan terlalu lapar. Dulu ada loh. Akal, jangan baca materi. Pikir baru didorong hati. Dulu ada. Didorong kali. Dulu ibu dulu. Ya ada yang lagi gitu. Dulu aku cinta padamu, dulu aku sayang padamu, dulu. Nah, setelah kalau misalkan udah hening kan, kalau hening tuh kita ini, biar dia tuh profesor, doktor, udah banyak banget tuh kan tergantung jam terbang, betul. Jam terbang. Dulu kalau saya gini, masjid-masjid saya datang gitu. Assalamualaikum. Ini hari apa ngajinya ya? Oh hari ini, boleh nggak saya menyampaikan ayat berbagi? Kita nggak bisa bayar, nggak usah. Saya menyampaikan ayat berbagi aja. Nah itu bisa nyambung gini kan, biasanya jadi kita sampaikan itu yang tidak pernah orang sampaikan dengan imajinasi kita. Jadi kita punya ciri khas sendiri. Jadi diri sendiri, nggak usah kita misalkan ada yang itu yang kita senang, boleh kita ambil materinya. Tapi jangan cara bicara ngomong. Kita nggak punya style. Kita punya style sendiri. Ini mama anak yang kayak gini aja sebenarnya. Terus satu lagi, kalau mama ceramah, mereka udah tahu. Kalau yang masih kerudungnya, mohon maaf bu, masih diikat di leher, ya, sesuatu milik suaminya kelihatan, ngerti kan? Oh paham banget, cepot itu kayaknya. Jadi itu mama bilang, tolong diberesin dulu. Kayak kemarin juga beresin. Oh udah rapi semua, enggak ada. Mama belum mau mulai kalau belum diberesin itu kerudung sampai ngejuntai kelewatan. Nggak mau. Udah diberesin baru mulai. Nah bukan kita mau ngajar, maksudnya kita sama-sama belajar. Jangan kita menggurui, jangan sama sekali. Lo nggak boleh. Antum inti bolehlah kali kalau kita. Nah terus kalau gini, ada itu sebenarnya udah tahu subrek, cuma pengen penjelasan aja kan tanpa subrek. Iya subrek, kan itu apa sih subrek tadi kan gitu. Tahu belakangan ya? Iya tahu belakangan. Tahu belakangan, alhamdulillah. Nah jadi itu penting banget. Jadi dari gaya bicara kita harus pokoknya punya ciri khas sendiri, itu penting. Punya ciri, semua berilmu. Nah ini ada salah satu kemarin waktu ceramah di Istora Senayan 2017. Di situ tuh kepala bidang keagamaan, kepala apalah pokoknya ketum semua tuh yang di pemerintahan sekarang. Sampai di sana baru masuk, ibu siapa? Saya bilang saya salah satu pengisi acara di sini. Oh ya, mulai sini. Itulah manusia.
Harusnya tidak boleh membedakan orang. Ya. Tidak boleh. Karena kenapa? Kalau kita membedakan orang, kalau kita seperti itu, tanpa dia kita tidak akan seperti ini. Adanya bos pasti ada anak buah. Nah, kalau mama nggak mau jadi bawahan, ada bawahan pasti ada atasan. Mama nggak mau jadi atasan. 10.000 tuh di Tanah Abang. Ketawanya kok kayak kur. Ketawanya kayak kur. Apa kur kita kalau sekolah dulu apa? Apa? Kur kita sekolah dulu? Syukurlah, ya gitu kan? Bener nggak? Kalau kita dulu sekolah SR, sekolah rakyat, bukan SD, aljabar, kan matematika. Zaman dulu kan udah 17. Sampai di mana tadi? Sampai aljabar. Enggak, itu sebenarnya untuk biar jamaah tuh nyimak apa enggak. Itu penting bagi kita kan. Sampai di mana tadi? Ini lupa beneran. ini lupa beneran. Naon? Mau jadi atasan. Jadi orang saling membutuhkan satu sama lain. Jamaah, hal adanya jamaah, kita disebut ustaz, disebut kiai, disebut ustazah kalau ada jamaah. Kalau nggak ada jamaah, antum disebut siapa? Biasa aja. namanya. Dr. Abbas Mansur Tamam. Haras, itu dong. Kagak ada ustaz, kagak ada jemaah. Bukan ego di kiai loh, ego nih ustazah loh. Kalau nggak ada jemaah, gimana nyebut? Betul nggak? Kalau udah ada jamaah, dengan sendirinya orang nyebut. Nah makanya saling membutuhkan satu sama lain. Dan kerja jangan reken-reken. Ini mau nggak, aduh banyak banget, gua udah 1 jam nih. Biasanya sekian ini duitnya. Ya kan? Ada yang nggak begitu? Ada aja. Kerjakanlah tidak reken-reken karena Allah, maka Allah akan memberikan melebihi apa yang kita kerjakan. Susah amat sih hidup. Reken-reken. Naon. Reken-reken itu apa ya? Hitungan. Nah, hitungan itu pinter. Hebat Pak Lutfi. Iya. Nah jadi tadi ada cerita sedikit waktu di 2013 datanglah duduk, wah nggak enak nih, ini pakai semua yang pakai header, semua lah pokoknya tutup ini. Ada juga guru-guru yang dikenal ramai banget di situ, duduk di sofa semua. Itu 10.000 jamaah. Duduklah mama di belakangnya. Gak enak, kita masih muda, ilmu masih kecil banget. Mama anak ini belum dikatakan orang baik, tapi berusaha baik, paling gak akalku menuju untuk kebaikan. Amin. Dan duduk. Ditelepon lah orang mulai. Mama anak dari mana? Lah di belakang, udah nyampe. Dari tadi duduk. Di depan. Jangan, mama di sini aja, gak enak. Karena guru-guru. Dah, duduklah. Oh kursi satu lagi, bla bla. Repot. Duduklah. Ketua umum apalah banyak banget. Duduklah, start duduk. Nggak mau ketawa. Yang ujung tuh ada beberapa habaib, dia banyak banget orang minta foto sana foto sini segala macam. Enggak juga ketawa, padahal ini senyum cakep bener dah. Kelihatan kali Bu. Hah? Enggak kelihatan. Mungkin katarak Bu. Jadi nggak mau. Ya udah, akhirnya kita bicara dengan Allah. Allah punya kuasa. Duduk, baca Fatihah. Ini untuk mengatasi semua itulah yang gitu-gitu. Karena kan kita tidak boleh sombong. Saya bilang gini, ya Allah ya, sampai gini duduk sampai nunjuk begini. Ya Allah ya Tuhanku, orang-orang di seputar kiri kanan saya ini orang-orang hebat ya Allah. Tapi ketika Ustazah Ana Malisi naik ke panggung itu, Ana Malisi yang paling hebat karena engkau ada di diriku ya Allah. Selesai. Panggillah kita nih. Set, naik. Itu waktu setengah jam karena banyak acara, 10.000 orang. Dipikir dia siapa sih ini orang baru melihat gue depan sekali, tunggal lagi kan, ceramah tunggal. Setengah jam dikasih di sana. Bawakan apa? 1 ayat, 1 hadis, 1 kisah. Pas. Bapak yang nggak mau ketawa, yang pakai egel dia ketua umum apalah nggak pernah disebutin, nanti akan tahu orangnya siapa kalau disebutkan di jajaran di sana, gitu. Di sana.
di langit. Jangan di langit terlalu tinggi bro. Kan ada kasih besar di langit. Nah, tuh, ngeles tuh, bajai. Tuh bajai itu. Udah nih ceritanya. Dia pas turun panggung, dia berdiri. Nyambut begini. Ya kan? Saya nggak pernah salaman karena alhamdulillah jaga wudhu. Terus sombong. Jadi gini. Jadi gini nih, udah kan, udah gini. Apa dia bilang? Ustazah, orang kalau kita tidak punya imajinasi dan ya apalah namanya itu, pasti kencing berdiri diomongin gitu. Dia bilang gini, Ustazah, sudah berapa lama Anda ceramah? Wah, saya pinter. Jadi orang pinter, kita pinterin lagi. Saya bilang gini, alhamdulillah Pak Kiai, masih perlu bimbingan Pak Kiai. Udah gitu ngomongnya. Pasti kita Udah. nah, alhamdulillah ini nggak lebih nggak kurang. Ustazah, udah berapa lama Anda ceramah? Begini, saya nggak pernah bersentuhan takut saya naksir. Naksir repot. Jadi gini, alhamdulillah Pak Kiai, masih perlu bimbingan Pak Kiai. Apa dia jawab? Lanjutkan, tegas, lugas, tepat waktu. Lanjutkan. Selesai itu karena Allah tadi, kalau kita apapun yang kita kerjakan karena Allah, izin Allah, semua Allah duduk lagi di situ mau pembagian simbolis anak-anak yatim. Nggak enak laki semua di panggung. Mereka yang nggak mau diajak senyum, ayo Ustazah, sini Ustazah. Mereka yang minta foto sama mama, coba. Allah gitu loh. Kalau kita bilang, aduh, sok hebat banget sih lo, itu udah berbeda, udah sombong. Allah kan tahu hati. Allah tidak melihat pakaian orang, Allah tidak melihat kayanya orang, Allah tidak melihat jabatan orang, Allah tidak melihat dia tukang cuci, tukang apa segala macam. Allah melihat hati. Makanya mama ada kata-kata seperti ini. Mohon maaf, ini kita tidak dikasih siapapun. Nenggin ya, nenggin. Islam tidak melihat berapa panjang jenggotnya. Islam tidak melihat berapa hitam jidatnya. Islam tidak melihat berapa cingkrang celananya. Islam tidak melihat berapa panjang jilbabnya. Islam cuma melihat bagaimana ketaatannya kepada Allah dan bagaimana dia berguna bagi manusia lain. Halas, itu loh. Nggak ada apa-apanya yang lain, ya kan? Islam nggak melihat orang kaya, orang miskin. Emang orang kaya itu udah pasti bahagia? Tidak. Salah satunya Tommy Soeharto, bahagia nggak? Nggak bahagia peninggalannya, ya kan? Mama bahagia, hidup pas-pasan. Pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada sisanya lagi. Ya kan gitu. Jadi seger-segernya lagi memperhatikan enak, tiba-tiba kita mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ngomong kayak gitu, orang lagi seger-segernya, orang lagi nungguin, kita langsung stop, besok dia ngundang lagi. Kalau ini seger terus aja, mending enak terus, orang bosen. Jadi pokoknya lagi seger-segernya orang tiba-tiba sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Engkos Kosasi dari Bandung sebagai peserta dalam pelatihan di pertelevisian dan broadcasting dan pertelevisian ya. Dari pemaparan dari Mama Ana ini saya mendapatkan dua hal yang menarik ya. Pertama adalah bagaimana art of speech, seni bicara. Inna minal bayanilah sihran. Memang kekuatan kata-kata itu kan bisa menyihir. Barangkali performa eksperimen dari Mama Ana ini sangat bagus sekali. Bisa dijadikan uswah, dijadikan satu teori, satu pijakan bahwa seni itu memang mungkin memperindah suasana, memperindah hati, memperindah rasa. Jadi saya menarik dari sana. Saya dosen retorika. Saya lama lah saya masih dosen retorika, tapi melihat performa Mama Ana ini ada sesuatu yang menarik lebih daripada sekedar teori. Yang kedua adalah saya melihat ini ada semuanya motivasi ya, kalau dalam bahasa Islam kan niatnya. Saya bertanya kepada beliau kan niatnya niat birrul walidain. Barangkali starting pointnya karena birrul walidain inilah
almarhum yang di alam kubur memberkati, memberikan ridho, sehingga apa yang didapatkan oleh beliau tentu itu buah daripada birrul walidain. Yang terakhir, speechless sajalah, saya udah terpukau habis kata-kata saya melihat performa Mama Ana ini. Jadi dari Mama Ana kayak Mama Ana gitu ya. Karena ibunda kita semua tokoh besar yang mudah-mudahan Mama diberi umur panjang, kesehatan, dan membina mubaligah baru di belakang beliau supaya jadi episode amal jariah terbaik bagi Mama Ana. Demikian, album mabruk, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah tadi dapat pencerahan retorika ya. Yang menarik itu beliau menyampaikan tentang jadilah diri sendiri. Yang kedua yang saya sangat menarik dari materinya adalah kita harus membuat sebuah materi atau narasi materi yang berbeda dengan ustaz-ustaz lain. Dan yang ketiga, saya mencatat bahwa interaksi dengan audiens itu menjadi sangat penting, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik materi yang kita sampaikan. Dan juga beliau mencatat bahwa adab dari seorang penceramah juga menjadi salah satu penentu. Jadi istilahnya adab ini bisa direfleksikan dengan halus, baik dengan memantulkan, tidak menggurui, dan juga tidak dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang halus. Seperti beliau mengatakan untuk menegur orang, kutiplah ayat atau hadis, sehingga orang itu ditegur bukan oleh si penceramah tapi justru oleh ayat itu dan hadis itu sendiri gitu, sehingga itu barangkali. Terima kasih.